Cacatnya politik Indonesia adalah banyaknya orang yang memuji orang ini. Cacatnya orang Indonesia. Demi Allah kalian tuh nggak perlu muji orang-orang ini. Nanti kalau kamu muji orang ini akan jadi koruptor. Tapi kita cuma apresiasi. Ya udah apresiasi boleh, tapi nggak usah terlalu muji-muji juga. Tahu nggak cacatnya politik Indonesia? Saking semua gubernur itu jelek, di Indonesia tuh jelek. Kalian tuh sampai memuji-muji orang ini sampai tahu fakta bahwa apa yang dilakukan sama KDM itu bare minimum, guys. Ya gubernur ya harusnya kayak gitu. Bahkan KDM menurut aku tuh kurang. Karena yang dilakukan KDM itu belum ada pembangunan sama sekali. Dan itu yang salah. Karena pembangunan tuh yang penting. Kalau kalian orang ekonomi dan melek ekonomi, pembangunan ekonomi itu penting banget, guys. Makanya perlu banget infrastruktur, perlu banget pembangunan. Kalau infrastrukturnya bagus, semua itu bakal murah. Contohnya kalian pergi, biasanya harus 2 kali jalan. Karena infrastruktur bagus kan harus 1 kali jalan. Kalau mengurangi cost jadinya lebih murah. Ekonominya jalan, ekonomi maju. Orang ini belum sampai sana, jadi ya belum bagus. Nggak usah dipuji-puji. Nanti jadi koruptor, jangan. Contoh kayak orang ini deh, terlalu dipuji-puji sampai kemarin Big Mo komplain soal Surabaya, dia caci maki guys sama orang ini. Gak mau nerima kritik karena apa? Karena udah terlalu NPD, terlalu merasa bahwa kinerjanya tuh udah paling terbaik. Politisi gak usah dipuji-puji guys. Nanti jadi koruptor, nanti jadi NPD, nanti gak mau dengerin rakyat lagi. Jadi menurut aku stop muji-muji KDM. Yang dilakukan KDM itu sangat kurang. Perlu diapresiasi iya, tapi gak usah dipuji-puji. Faktanya yang dilakukan KDM itu bare minimum seorang gubernur. Dan itu masih kurang. Buat Kang Deddy Mulyadi dan para pendukungnya, untuk menghadapi serangan-serangan yang sekarang semakin brutal dan gencar, bahkan sekelas Tempo dan Rocky Gerung pun sudah mulai cuap-cuap. Jawab simpel dan tegas aja sih Kang, guys. Jawab dengan, saya Deddy Mulyadi bisa jadi salah, tapi siap belum tentu benar. Itu quotes dari Magna Kala by the way. Nah, di tengah banyaknya persoalan bangsa ini, di tengah banyaknya pekerjaan-pekerjaan rumah negeri ini, jawabannya cuma satu aja. Jawab dengan kerja nyata. Jawab dengan solusi-solusi yang real, aksi nyata. Gitu. Dan ini tidak bisa diselesaikan dengan cuman cuap-cuap aja. Saya mau tanya, mana lebih tinggi jabatannya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur? Hah? Gubernur. Mana lebih tinggi jabatannya Ketua DPR dengan Wakil Ketua DPR? Ketua. Mana lebih tinggi kedudukannya antara Ketua dengan Wakil? Pasti Ketua toh? Tapi kenapa kita, Wakil kita di DPR, merasa dia lebih tinggi derajatnya dari kita? Bener. Beleng-beleng. Beleng-beleng. Iya toh? Namanya wakil, kamu di bawah. Betul. Gubernur lebih tinggi dari wakil. Wakil gubernur gunting-gunting pita. Namanya wakil. Tapi anehnya, rakyat, kenapa anggota DPR? Nah kau wakil bos. Kenapa kau merasa lebih tinggi dari kami rakyat Indonesia? Benar. Kamu wakil rakyat. Ada wakil rakyat begitu? Orang Sunda itu punya Sunda Wiwitan. Nah menjelang pilkada kemarin, Sunda Wiwitan itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Karena orang punya pemahaman saya ini adalah penganut agama Sunda Wiwitan. Yang benar itu adalah saya orang yang melaksanakan pola hidup, kemudian tata cara hidup berdasarkan nilai-nilai kesundaan yang diwariskan oleh leluhur saya, yang itu disebutnya Sunda Wiwitan. Gitu loh. Tuh ya. Gitu kan? Bukan Cuma saya agama. bersyariat Sunda. Ada syahadatnya, ada sholatnya, ada zakatnya, ada puasanya, ada hajinya, gitu loh. Tetapi kan dalam pandangan saya nggak ada salah dong saya ngajarin Sunda Wiwitan. Buat rumah ada unsur bambunya, menghadapnya ke utara dan ke selatan, dikasih jendela di timur dan di barat. Ada dapurnya, ada perapiannya, ada ruang tamunya yang tidak boleh dicampur dengan ruang tengah atau ruang keluarga. Itu Sunda Pak, ajaran arsitekturnya. Nanti waktu saya liatin bangunan rumah saya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana hidup bertetangga, bagaimana kalau ada saya nanam padi saya selamatan, tetangga saya undang, saya motong ayam, kemudian lebaran saya motong kambing, saya kalau dapat rezeki saya selamatan, saya motong kambing,
Saya juga kalau dapat musibah masih selamatan juga, motong kambing juga. Mengidentikan diri Anda sebagai muslim yang taat karena Anda beragama Islam? Ketaatan dan ketidaktaatan itu bukan urusan saya. Masa saya harus mengaku taat? Allah yang menilai, bukan diri saya. Persoalan ketaatan manusia, keimanan manusia, dan ketakwaan manusia hanya Allah yang bisa memahami, yang mengetahuinya. Sedangkan kita ini dinilai oleh manusia lain tuh pada sisi amal soleh. Mungkin kalau saya memimpin ini banyak ngurusin orang-orang miskin, ngurusin anak-anak yatim, bangunin rumah orang-orang miskin, ngurusin orang yang sakit, dijemput ke rumahnya pakai ambulan, dianterin ke rumah sakit, dianterin lagi ke rumahnya, membuka seluruh ruang kelas di rumah sakit, di 11 rumah sakit. Kalau kelas 3 penuh, Anda masuk ke kelas 2. Kalau kelas 2 penuh, masuk ke kelas 1, biarkan pemerintah bertanggung jawab. Membayar klaim operasi jantung masyarakat sampai 400 juta satu orang. Ngurus kemoterapi, ngurusin orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan, sampai saya kasih 1,5 juta sampai 2 juta yang menyerahkan jangan dipasung. Bagi saya itu jauh lebih bermakna dalam hidup ini dibanding kita berkutat, berdebat, kemudian mengklaim diri kita menjadi orang saleh, tapi tidak bisa mengelola anggaran dengan baik yang berpihak bagi kepentingan publik. Kan saya katakan kan, aduh, Deddy Mulyadi itu Sunda Wiwitan loh. Saya bilang, saya kan udah wawancara dari dulu. Saya ini dari sisi etika lingkungan, gitu, saya adalah pengikut ajaran Sunda Wiwitan, yaitu ajaran yang mengajarkan mata air harus dijaga, pohon harus ditanam, gunung tidak boleh ditambang, gitu kan. Kemudian aliran air harus dialirkan, sampah harus diurus, sawah harus diurus, tidak boleh menggunakan pestisida secara berlebihan. Rumah harus julang apa, yang harusnya ngalir jengdul supaya panan poe asup tiwetan dikatung luda. Itu ajaran leluhur saya dari sisi lingkungan, gitu loh. Etika lingkungan saya adalah pengikut etika Sunda Wiwitan karena saya tinggalnya di Sunda. Ayu Wiwitan teh mimiti. Ya kan, saya mah Sunda asli, Sunda asal, Sunda pribumi, Sunda Wiwitan teh. Lain urban, saya mah asli. Karena Deddy Mulyadi, bapak urang Salim Ahmad Suryana, aki urang Duki, aki ti indung ngaranna aki Tanu. Indungna Ibu Karsiti pan asli Sunda. Nah, tetapi dari sisi syar'i gitu kan, agama gitu, saya adalah pengikut ajaran Islam, katanya Islam, walaupun saya belum Islam sebagaimana Islamnya para wali, para syuhada, para sahabat. Jauh orang. Nah dia lah, lamun anak kasuka surga teh pangtungtungna gitu dia mau diterima. Seperti Deddy Mulyadi itu bisa merekatkan kesatuan bangsa ini gitu. Sampai-sampai ya harusnya mereka tidak akan meninggalkan Papua kalau pemimpinnya seperti Kang Deddy gitu. Ini luar biasa magnetnya. Ada lagi sekarang sedang di perjalanan satu orang yang datang dari Sulawesi Tengah akan ketemu Kang Deddy dengan mengendarai mobil. Ibu-ibu dari Pekanbaru dan banyaklah warga Jakarta juga sekarang ngadunya sama Kang Deddy, bukan sama Kang Dul gitu. Nah, yang diributin dan banyak dikomentari serta penuntutan yang sebenarnya penuntutan nggak masuk di akal itu adalah menertibkan anak-anak nakal dikirim ke barak militer. Ini kan gini, persepsinya barak itu seolah-olah orang yang dimasukin di sana itu sudah kayak Romusa gitu. Padahal kedisiplinan militer itu sangat tinggi. Jadi kalau kita bicara tentang kedisiplinan, ya sekarang ini ada di barak itu. Gitu. Karena militer itu kita tahu kan, pagi baris berbaris dan sebagainya. Itu satu komando, jadi dia top down. Anak-anak yang bermasalah itu dilihat Kang Deddy dari beberapa sudut. Tapi bukan berarti terus itu anak dimasukkan terus disiksa, kan bukan itu. Dirawat baik-baik, dikasih sarapan, diajari dan sebagainya. Hal-hal seperti ini kenapa dianggap tidak etis atau tidak mendidik anak-anak? Komentarnya ada dari KPAI, dari apakah? Bukan Persatuan Guru Indonesia, Federasi Guru. Mereka tidak membaca output yang terjadi, apa yang sedang berproses. Kita ini kan sudah terbiasa segala hal selalu melihat hasil atau mencurigai hasil atau menstigma lebih dulu bahwa hasil itu akan baik, buruk dan sebagainya. Padahal prosesnya sedang berjalan.